Kabar tak sedap datang dari seorang miliarder papan atas Bill Gates. Beberapa hari yang lalu telah mengumumkan perpisahannya dengan sang istri Melinda Gates melalui akun Twitternya masing-masing. Bill Gates yang kita kenal sebagai ketua Microsoft, ketua Corbis, direktur Berkshire Hathaway, dan CEO Cascade Investment disinyalir memiliki total kekayaan sebesar 146 miliar dolar Amerika atau 2.177 triliun rupiah. Namun demikian, keduanya tidak mengumumkan rencana keuangan mereka atau pembagian harta gono gini di antara keduanya. Memang sangat mengejutkan mengingat pasangan Bill Gates dan Melinda sudah mengarungi kehidupan rumah tangga selama 27 tahun. Top highlight, mencoba menelisik perceraian siapa saja yang mahal. Selain Bill dan Melinda Gates, sebelumnya juga terdapat pasangan miliarder yang memutuskan untuk bercerai. Salah satu pasangan dengan nilai perceraian terbesar di dunia adalah Jeff Bezos dan Mackenzie Bezos. Pendiri sekaligus CEO Amazon, Jeff Bezos dan Mackenzie Bezos resmi bercerai pada tahun 2019 kemarin setelah hidup dalam ikatan pernikahan selama 25 tahun. Di pengadilan Seattle, setelah hakim mengabulkan permohonan perceraian mereka, perceraian ini membuat Mackenzie menjadi wanita terkaya setelah mendapatkan harta gono gini sebesar 38,3 miliar dolar atau setara 536,2 triliun rupiah. Kekayaan ini tidak berupa uang cash, melainkan saham Amazon. Maka dari itu, Mackenzie kini menjadi orang terkaya ke-22 di dunia. Selanjutnya, perceraian termahal Yuan Liping. Yuan Liping adalah mantan istri Du Weimin, miliarder pemimpin perusahaan vaksin asal China. Perceraian mereka berlangsung belum lama ini dan membuat Yuan Liping mendapat harta gono gini triliunan. Dari perceraian itu, Yuan Liping mendapat 161,3 juta lembar saham perusahaan yang dipimpin mantan suaminya. Saham itu bernilai 3,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 44,7 triliun rupiah per 1 Juni 2020. Kini, Yuan Liping disinyalir menjadi wanita terkaya se-Asia. Sementara harta sang mantan suami yang semula senilai 6,5 miliar dolar Amerika atau 90 triliun rupiah menurun menjadi 3,1 miliar dolar Amerika atau setara 43,3 triliun rupiah saja gara-gara bercerai. Luar biasa. Hidup di dunia ini memang hanya sekali. Jadi, bukan hal yang aneh jika beberapa orang ingin membuat dirinya dikenang meski telah tiada. Salah satu usaha yang dilakukan bisa jadi dengan berusaha memecahkan rekor dunia. Beberapa rekor dunia memang cenderung aman dan tidak membahayakan. Tapi, apa yang berusaha dilakukan orang-orang ini ternyata cukup berbahaya. Usaha untuk meraih rekor dunia akhirnya gagal di tengah jalan dan mereka justru kehilangan nyawa. Tewas karena serangan jantung saat beraksi. Sailendra Netroy sebenarnya sudah memiliki 2 rekor Guinness World di tangannya. Belum puas dengan 2 penghargaan tersebut, ia berusaha membuat rekor baru. Pada 28 April 2013 silam, ia kembali mencoba meluncur pada tali hanya dengan rambutnya. Tapi kali ini, jarak yang ditempuh mencapai 180 meter. Saat baru mencapai jarak 91 meter, rambutnya tersangkut sampai 30 menit sebelum akhirnya ia berhenti bergerak. Roy ternyata mengalami serangan jantung yang membuatnya tewas seketika. Pemuda 17 tahun yang tewas saat berusaha mengelilingi dunia. Haris Sulaiman yang saat itu berusia 17 tahun berusaha memecahkan rekor dunia sebagai pilot termuda yang mengelilingi dunia dalam 30 hari. Seandainya Haris sukses, ia akan mencatatkan diri sebagai pilot termuda yang mampu mengelilingi dunia dalam waktu yang begitu singkat. Sayangnya, pesawat yang mereka kemudikan mengalami kecelakaan beberapa saat setelah meninggalkan Pago Pago di Samoa. Ia pun tewas seketika. Penerbang yang hilang. Bert Hinkler adalah seorang pilot Australia yang sudah pernah memecahkan rekor dunia terbang sendiri dari Inggris ke Australia dengan mengendarai pesawat rakitannya sendiri hanya dalam 28 hari. Tidak puas dengan hal tersebut,
ia memperbaiki pesawatnya dan kembali membuat rekor terbang dari Inggris ke Australia hanya dalam 15 hari. Rupanya, kemajuannya ini belum membuatnya puas, sehingga ia mencoba untuk bisa terbang dengan lebih cepat, yaitu 8 hari. Sayangnya, usaha ini tidak berhasil karena pesawatnya jatuh dan ia menghilang. Tubuhnya sempat tidak ditemukan, baru beberapa minggu kemudian ditemukan di Tuscan, Italia. Gadis kecil yang tewas dalam penerbangan. Tragedi selanjutnya melibatkan Jessica Dubrov yang baru berusia 7 tahun. Ia mengikuti latihan pilot di usia yang sangat muda dan atas perintah ayahnya mencoba untuk menjadi orang termuda yang mengemudikan pesawat melintasi Amerika Serikat. Karena Jessica masih terlalu muda untuk punya izin pilot, seorang pilot ahli harus ada di kontrol saat gadis tersebut menerbangkan pesawat. 10 April 1996, Jessica terbang bersama ayahnya dan instruktur Joe Reid dengan pesawat Cessna 177B. Penerbangan pertama berjalan lancar, tapi keesokan harinya, tragedi terjadi saat ketiganya mencoba terbang dalam cuaca buruk. Pesawat tersebut terbalik dan jatuh di jalan raya, serta menewaskan ketiga penumpangnya. Hasil penyelidikan menyebutkan bahwa Reid yang sedang mengemudikan pesawat tersebut ketika kecelakaan terjadi. Film animasi produksi Disney, Frozen. Walt Disney merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Sebelum dirinya meninggal di tahun 1966, Walt Disney konon terkait dengan cryonics. Cryonics merupakan teknologi yang memungkinkan seseorang dibekukan dengan harapan bisa dicairkan dan hidup kembali di masa mendatang. Walt Disney konon adalah orang pertama yang menjalani cryonics. Uniknya lagi, saat kita mencari Walt Disney Frozen akan muncul teori tentang cryonics tersebut. Untuk menyamarkan hal tersebut, Disney akhirnya membuat film Frozen karena mesin pencari akan berubah ketika kita mencari Disney Frozen. SpongeBob SquarePants. Karakter yang terdapat pada animasi SpongeBob konon merupakan gambaran dari 7 dosa pokok yang paling mematikan. SpongeBob menggambarkan nafsu, Mr. Krab menggambarkan ketamakan, Sandy menggambarkan terlalu membanggakan diri, Gary berkaitan dengan rakus, Plankton dengan iri, Squidward dengan kemarahan, dan Patrick dengan kemalasan. Siapa sangka kalau bayi-bayi lucu di Rugrats dan segala hal yang terjadi di dunia Rugrats ternyata hanya ada dalam kepala Angelica. Angelica diduga mengalami skizofrenia, gangguan mental yang menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, hingga kekacauan dalam berperilaku. Gangguan mental yang dialami Angelica disebabkan karena trauma saat ia masih kecil. Mulai dari sana, Angelica mulai membayangkan bayi-bayi dari orang terdekatnya yang sudah meninggal. Kalau kita perhatikan, Angelica yang bisa bahasa bayi disebabkan karena bayi di Rugrats adalah bayi yang ia ciptakan. Pemimpin bisa dibilang kunci untuk kemajuan negaranya agar bisa bersaing di kancah internasional. Pemimpin yang hebat bisa membuat kemajuan yang pesat, meskipun negaranya mungkin krisis sumber daya alam ataupun manusia. Oleh sebab itu, jangan sampai salah dalam memilih pemimpin negara karena berefek untuk kedepannya. Nah, bicara mengenai pengaruh pemimpin, di beberapa negara bahkan sampai dilakukan pemujaan pada mereka. Alasannya beragam, ada yang karena jasanya, keturunan, dan lain-lain. Tentu bagi orang Indonesia hal ini dianggap tak lazim dan bikin geleng kepala. Trump disembah oleh orang India. Memang kalau bicara mengenai India seperti tidak ada habisnya.
seperti yang dilakukan salah satu warganya yang bernama Busha Krishna ini. Bagaimana tidak? Pasalnya dirinya sangat terobsesi dengan mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tak hanya sampai di situ, bahkan dirinya membuat patung sendiri dan memujanya setiap hari layaknya dewa. Xi Jinping dan Mao Zedong disembah. Ternyata ada lagi kisah pemujaan pemimpin negara yang tak kalah heboh. Ada suatu desa di negeri tirai bambu itu yang memuja Xi Jinping. Foto masa muda Xi dipajang di sana, lengkap dengan sarana pemujaan di depannya. Usut punya usut, desa Liang Jahe ini dulunya memang pernah ditinggali oleh Xi Jinping ketika muda. Adanya kuil pemujaan Xi ini sejatinya juga membuat desa jadi makmur. Pasalnya, untuk berkunjung ke desa itu dikenakan biaya masuk setara Rp130.000. Alhasil, pemasukan desa jadi semakin bertambah. Desa yang dulunya sangat miskin, kini jadi lumayan maju. Diketahui, sebenarnya bukan hanya Xi Jinping yang mengalami pemujaan seperti ini, namun juga Mao Zedong. Korea Utara yang menganggap Oppa Kim keturunan dewa. Kalau bicara mengenai pemujaan para pemimpin negara, tentunya Korea Utara mesti harus ikut dalam daftar. Itu bukan hal yang aneh. Sejak 3 generasi Kim, praktek ini sudah dilakukan, bahkan sejak anak-anak sudah diajarkan hal seperti itu. Jadi wajar kalau foto mendiang kakek dan ayah Kim Jong-un dipasang sangat besar dan banyak orang yang membungkuk hingga bersujud kepada mereka. Memang, tujuan seseorang untuk melakukan pemujaan pada sesuatu selalu berbeda-beda. Ada yang memuja para pemimpin itu karena jasa dan karismanya yang tidak memudar. Ada pula yang dipuja karena sudah dididik sejak kecil. Semua kembali lagi ke kepercayaan warga negara itu sendiri yang berhubungan dengan ideologi setiap negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat ada 190 negara di dunia. Walau demikian, peta dunia terus berubah seiring berjalannya waktu. Disadari atau tidak, saat ini ada beberapa negara yang sudah hilang dari peta dunia. Banyak sebab negara-negara tersebut bubar atau runtuh, tapi mayoritas di antaranya disebabkan oleh konflik dalam negeri dan peperangan. Ceylon. Sejarah pulau ini sendiri awalnya dimulai ketika suku Sinhala tiba pada abad ke-6. Kelompok tersebut hidup dengan damai di pulau itu hingga akhirnya kerajaan Tamil menguasai pulau tersebut. Ceylon baru benar-benar merdeka pada tahun 1948 hingga akhirnya kemudian pada tahun 1972 negara tersebut berganti nama menjadi Sri Lanka. Nama Sri Lanka sendiri memiliki makna pulau yang bagus dan juga indah yang dikenal hingga sekarang. Karena sejarahnya tersebut membuat Sri Lanka menjadi salah satu negara dengan budaya paling beragam di dunia. Sikkim. Sikkim menjadi salah satu negara yang mungkin sangat asing di telinga kita. Tapi, negara yang terletak di pegunungan Himalaya ini pernah berdiri dan menjadi sebuah negara. Negara ini diperkirakan berdiri pada 1948 dan dipimpin oleh seorang raja Imam Buddha yang dikenal sebagai Chogyal. Sayangnya, negara ini tak bertahan lama setelah konflik yang terjadi pada tahun 1973. Pada tahun 1975, monarki digulingkan oleh rakyat. Referendum yang dikeluarkan pada tahun yang sama membuat Sikkim harus mengubah kedaulatan negaranya. Referendum tersebut memutuskan Sikkim untuk bergabung menjadi negara bagian di India. Cekoslovakia menjadi negara yang telah hilang dari peta dunia. Negara ini sendiri awalnya terbentuk pada 1918 atau akhir Perang Dunia I. Pada bulan Maret 1939, Cekoslovakia diduduki oleh Jerman dan lenyap dari peta. Pasca Perang Dunia II, negara tersebut diduduki oleh Uni Soviet yang mengubahnya menjadi negara anggota Uni Soviet sampai runtuhnya negara itu pada tahun 1991.
Saat Soviet runtuh, Cekoslovakia pun akhirnya terpecah menjadi dua bagian, yaitu Republik Ceko di bagian barat dan negara Slovakia di timur. Beberapa makhluk prasejarah yang paling besar, paling menakutkan dan luar biasa hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Selama 135 juta tahun, dinosaurus menjadi penguasa di muka bumi tanpa ada yang mengganggu. Dan bisa jadi akan tetap menjadi penguasa di bumi di zaman ini jika bukan karena hantaman benda angkasa di bumi 65 juta tahun lalu. Namun bukan berarti hanya hewan darat yang menjadi terbesar, terkuat, dan paling menyeramkan di zaman itu. Hewan-hewan laut pun tak kalah besar dan kuatnya. Megalodon, predator terbesar di dalam sejarah lautan dan hiu terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah. Seperti namanya, hewan ini memang besar dan menakutkan. Bayangkan saja, rahangnya bisa mencapai setengah meter dan memiliki gigi berjeruji seperti gergaji dengan dua deretan gigi di atas dan bawah. Hewan ini mampu mencapai panjang lebih dari 20 meter, lebih panjang dari sebuah bis, dan hidup di zaman Cenozoik. Monster Nessie, monster Loch Ness, adalah salah satu mitos tertua dan paling abadi di Skotlandia. Masyarakat Skotlandia sendiri sering menyebutnya dengan panggilan akrab Nessie. Nessie kerap digambarkan memiliki tubuh besar seperti dinosaurus, leher panjang, dengan satu atau dua punuk yang menonjol dari air. Legenda Nessie dapat dilacak hingga 1500 tahun yang lalu, ketika seorang misionaris Irlandia, Saint Columba, telah menemukan seekor binatang laut yang buas di Sungai Ness pada tahun 565 Masehi. Konon, banyak orang yang mengaku juga melihat makhluk misterius yang dideskripsikan Nessie itu sebagai makhluk berleher panjang dengan punuk di punggung seperti dinosaurus. Diperkirakan panjangnya sekitar 5 hingga 12 meter. Monster Kraken, keberadaan cumi-cumi raksasa berhasil terekam di Amerika Serikat. Sebelumnya, makhluk ini telah beberapa kali terekam keberadaannya di sejumlah titik di kawasan perairan Jepang. Kraken adalah makhluk yang terkenal pada mitologi Skandinavia sebagai monster laut berukuran besar yang menyeramkan. Saking besarnya makhluk ini, hingga seringkali para pelaut mengiranya sebagai pulau. Kraken disebut hidup di dasar laut, namun sering naik ke permukaan untuk mencari makan. Keberadaan Kraken sendiri banyak terdokumentasikan ke dalam cerita-cerita. Para peneliti mensinyalir bahwa Kraken pada cerita-cerita terdahulu sebenarnya adalah cumi-cumi raksasa yang ukuran panjangnya bisa mencapai 18 meter. Setiap Hari Raya Idul Fitri, masyarakat Indonesia selalu menyambutnya dengan penuh sukacita. Menjelang Lebaran, seringkali kita disibukkan dengan menyiapkan berbagai macam keperluan. Salah satunya menyiapkan makanan untuk disantap di hari kemenangan ini. Menu makanan khas Lebaran yang tidak boleh dilewatkan ialah ketupat. Makanan ini seolah telah menjadi menu wajib saat Hari Raya Idul Fitri. Hampir dapat dipastikan setiap keluarga di Indonesia membuat ketupat saat Lebaran tiba. Ketupat merupakan hidangan khas Asia Tenggara yang berbahan dasar beras yang dibungkus dengan anyaman daun kelapa muda. Jenis makanan ini biasa dihidangkan dengan opor ayam, sate, dan berbagai menu lainnya. Tekstur nasi yang padat dan lembut menjadikan ketupat menjadi salah satu makanan khas yang digemari oleh semua kalangan. Rendang merupakan salah satu makanan paling lezat di dunia. Makanan tradisional yang berasal dari tanah Minangkabau ini menjadi menu makanan yang sering dihidangkan saat Lebaran tiba.
Berdampingan dengan opor ayam, rendang cukup populer dijadikan lauk istimewa saat Lebaran. Rasa gurih dan lezat dari makanan ini seakan ikut memeriahkan suasana perayaan Idul Fitri. Beberapa hewan yang terlihat bergerak lambat di darat ternyata punya kemampuan yang luar biasa saat berada di dalam air alias berenang. Kemampuan berenang pada beberapa hewan sebenarnya merupakan naluri dalam penyesuaian diri dengan alam tempatnya mereka tinggal. Gajah dengan tubuh besar, kulit tebal, terlihat bergerak lambat. Bobotnya yang besar membuat banyak orang berspekulasi gajah akan tenggelam saat di dalam air. Ini salah. Nyatanya, gajah adalah salah satu hewan mamalia yang punya kemahiran berenang. Gajah akan menenggelamkan sebagian tubuh besarnya dari mulut sampai kaki. Hanya kepala yang tersisa di permukaan. Untuk mendayung, gajah menggunakan keempat kakinya dan sesekali ia akan merentangkan telapak kaki untuk membantu mendorong ke air. Belalai gajah sangat fleksibel dan berfungsi seperti alat snorkeling. Gajah yang mampu berjalan sejauh 128 km juga mampu berenang sejauh 48 km dalam sehari. Saat lelah, gajah juga punya kemampuan mengapung untuk istirahat. Sebagai salah satu jenis kucing, harimau berbeda dengan kucing yang takut air. Pemangsa lihai ini ternyata punya kemampuan renang yang tak kalah dari hewan air lainnya. Memiliki selaput di antara jari-jarinya lah yang membuat harimau bisa berenang. Ia mampu berenang sejauh 50 km. Kemampuannya berenang inilah yang juga ia gunakan sebagai senjata ampuh untuk membuat mangsanya tak berkutik. Harimau akan membawa mangsa yang ia dapatkan ke dalam air. Saat mangsa sudah lemas dan tak berdaya, barulah ia akan kembali ke darat untuk menikmatinya. Beruang kutub. Ini juga berjalan lambat saat di darat. Tapi, jangan pernah sepelekan kemampuan beruang kutub saat di air meski dalam suhu rendah. Melelehnya es akibat pemanasan global bahkan meningkatkan kemampuan beruang ini untuk berenang lebih lama dan lebih jauh. Berdasarkan penelitian, beruang sanggup berenang selama 17 jam hingga 10 hari berturut-turut. Jarak yang berhasil ia tempuh pun mencapai 687 km. Ia tak selamanya renang dengan menampakkan kepala di permukaan laut. Jika ada mangsa yang menarik perhatiannya, bukan tidak mungkin ia akan menenggelamkan kepalanya lebih dalam sambil berenang. Kukang terkenal sebagai hewan yang sangat malas hingga berjalan pun sangat lambat. Ia lebih senang melompat dari satu pohon ke pohon lain. Tapi, hewan yang sanggup tidur hingga 20 jam tanpa bangun ini ternyata juga punya kemampuan renang yang luar biasa. Ia memang tidak akan renang setiap hari, tapi saat keadaan membuatnya harus renang, maka ia akan berenang. Kukang berenang dengan gaya dada yang efisien. Terlebih dengan lengan berukuran panjang, kukang bisa menjangkau jarak yang jauh setiap gerakan. Masjid adalah rumah tempat ibadah umat muslim dan masjid artinya tempat sujud. Dalam sejarah Islam, masjid memegang peranan penting dalam aktivitas sosial kemasyarakatan. Selain itu, masjid juga merupakan pusat kehidupan komunitas muslim. Seperti diketahui bahwa berbagai masjid dibangun dengan arsitektur yang indah, namun perlahan-lahan arsitektur masjid mulai menyesuaikan dengan arsitektur modern. Kali ini, Top Highlight mencoba memperlihatkan beberapa masjid dengan seni arsitektur terindah yang ada di Indonesia.
Yang pertama, Masjid Agung Semarang. Masjid ini menggunakan konsep penggabungan gaya Jawa, Islam, dan Romawi. Masjid ini menjadi tujuan wisata religi nomor 1 di Semarang. Selain arsitekturnya yang indah, masjid ini menggunakan atau dilengkapi payung hidrolik raksasa seperti di Masjid Nabawi. Daya tarik lainnya dari masjid ini adalah Al-Husna Tower yang tingginya mencapai 99 meter. Sedangkan lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai museum kebudayaan Islam. Dan di lantai 18 ada kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang yang dilengkapi 5 teropong sehingga bisa melihat kota Semarang. Selanjutnya, Masjid 99 Kubah di Makassar. Masjid 99 Kubah ini merupakan salah satu rancangan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Seperti namanya, masjid ini memiliki 99 kubah sesuai dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99. Menurut Kepala Dinas Tata Ruang setempat, ada 3 tahap ide dalam bangunan masjid berbentuk unik dan hasilnya sangatlah artistik ini. Dengan alternatif berbentuk modern klasik, futuristik, dan juga bentuk yang unik, yakni bentuk Asmaul Husna. Masjid ini dibangun dengan 2 lantai dan semi basement karena dibangun di Pantai Reklamasi, Pantai Losari. Masjid menjadi mempunyai pemandangan dengan panorama yang mengagumkan. Berikutnya, Masjid Agung An-Nur. Keindahan Masjid Agung An-Nur Pekanbaru Riau ini kerap dikatakan mirip dengan Taj Mahalnya India. Berdirinya masjid pada tahun 1968 dan merupakan masjid termegah dengan mendapat pengaruh dari gaya arsitektur Melayu, Turki, Arab, dan India. Bangunan asli yang kita saksikan sekarang ini bukan asli bangunan pada tahun 1968, melainkan hasil perombakan renovasi total tahun 2001 dan diresmikan pada tahun 2006 oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Masjid Islamic Center Samarinda. Masjid ini merupakan masjid termegah, bahkan menjadi masjid terbesar di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal. Masjid ini terletak di Kelurahan Teluk Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Luas bangunannya 43.500 meter persegi, memiliki 7 menara dengan menara utama setinggi 99 meter. Tepat di depan masjid terdapat Sungai Mahakam yang menjadi pesona wisata masjid. Lafaz Asmaul Husna yang dilapisi material batu granit penuh mengelilingi dinding luar menara bangunan. Menara ini terinspirasi dari Masjid Nabawi Madinah. Sedangkan kubahnya terinspirasi dari Masjid Hagia Sophia Istanbul, Turki. Hutang selalu membuat masalah dan sakit kepala, bukan hanya antar teman dan keluarga. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa negara. Hutang yang menumpuk akhirnya tidak dapat dibayarkan. Alhasil, negara-negara ini pun akhirnya bangkrut. 30 Juni 2011 merupakan hari bersejarah bagi Yunani. Negara berpenduduk 11 juta jiwa ini sudah memastikan tidak mampu membayar hutang sebesar 1,54 miliar euro atau sekitar 22 triliun rupiah. Hal ini sempat mengejutkan dunia mengingat Yunani adalah negara maju. Akar bangkrut Yunani adalah korupsi dan suap yang dikenal dengan istilah amplop kecil. Artinya ada penyuapan saat hendak mengurus apapun, baik surat-surat atau bahkan ke pejabat tinggi sekalipun. Korupsi terbesar terjadi di sektor pajak sebesar 30%, yang artinya 30% bank negara bocor ke tangan koruptor. Banyak orang yang tidak mengira negara sebesar Argentina mengalami kebangkrutan.
Lagi-lagi korupsi besar-besaran yang dialami Argentina menjadi penyebab bangkrutnya negara itu. Pemerintah terpaksa membekukan semua rekening bank untuk 1 tahun dan memberi batasan uang yang dapat ditarik setiap minggunya. Diperkirakan nyaris 40.000 orang baru menjadi tunawisma dan bertahan hidup dengan mengais-ngais sampah. Banyak jaringan dipotong untuk mengkompensasi kekurangan kas negara. Pada Juni 2014, Argentina gagal membayar hutangnya kepada kreditor dan akhirnya masuk ke negara paling bangkrut di dunia. Venezuela adalah salah satu negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Pada saat harga minyak sedang tinggi, pemasukan Venezuela tentunya sangat besar. Namun ini berbanding terbalik ketika harga minyak dunia turun drastis. Inflasi terjadi di Venezuela akibat defisit anggaran negara yang cukup tinggi. Inflasi ini membuat mata uang Venezuela yakni Bolivar kian melemah dan tidak ada artinya. Pada saat itu, $1 Amerika setara dengan 16 juta Bolivar. Kondisi tersebut kian diperparah dengan adanya utang senilai 65 miliar dolar Amerika Serikat yang membelit Venezuela. Tidak mampu membayar, Venezuela akhirnya bangkrut. Penjara berfungsi sebagai tempat hukuman dan pertanggungjawaban yang dikenakan pada para kriminal atas perbuatan mereka, baik itu kejahatan kecil hingga besar. Mereka ditempatkan dalam tahanan selama masa tahanan sesuai porsi mereka masing-masing. Dikarenakan fungsinya menahan para kriminal, tidak heran jika bangunan penjara dirancang dengan penjagaan yang ketat. Meski sudah dijaga ketat dengan sistem keamanan yang tinggi, para kriminal masih saja mencoba untuk melarikan diri. Maka dari itu, Top Highlight mencoba menelisik beberapa penjara yang memiliki sistem keamanan ketat sehingga tidak ada narapidana mencoba untuk melarikan diri. Yang pertama adalah penjara Arthur Royal Jail India. Penjara di pusat kota Mumbai atau yang dikenal Arthur Road Jail ini merupakan penjara terbesar dan tertua di kota tersebut. Meski seringkali India menjadi bahan olok-olok, jangan sampai Anda meremehkan penjara ini karena penjagaannya salah satu yang paling ketat di dunia. Penjara ini sudah memiliki fitur keamanan yang sudah sangat modern. Penjara ini sudah memecahkan rekor dengan tidak adanya satu pun tahanan yang kabur dari tempat ini. Penjara ini memiliki kapasitas 800 orang, namun dihuni 2.000 tahanan sehingga banyak yang mempertanyakan kelayakan penjara ini. Namun penjara ini bisa membanggakan diri dengan mengatakan misil pun tidak sanggup menjebol dinding penjara ini. Selanjutnya penjara Fuchu, Jepang. Penjara ini merupakan penjara terbesar di Jepang dengan jumlah tahanan lebih dari 2.000 orang. Penjara ini terkenal sangat ketat dengan menahan penjahat terkenal sekalipun, baik dari dalam maupun luar negeri. Hingga detik ini, belum ada yang bisa kabur dari penjara Fuchu ini. Karena kecanggihan teknologi penjara ini dan pihak Jepang pun enggan berbagi teknologi yang mereka pakai untuk sistem keamanan di Fuchu. Kemudian, penjara legendaris asal Amerika Serikat Alcatraz. Penjara ini dikelilingi oleh lautan, sehingga sangat sulit untuk melarikan dari sana. Meskipun sudah ada 5 orang yang melarikan diri, namun diduga semuanya tewas. Penjara ini memang sudah ditutup sejak tahun 1968, namun hingga saat ini Alcatraz menjadi penjara yang paling sulit untuk ditaklukkan. Selanjutnya, penjara ADX, Florence, Amerika Serikat. Penjara ini merupakan penjara paling aman di dunia yang dihuni penjahat pria paling berbahaya. Penjara ini memiliki sistem keamanan yang paling ketat dengan teknologi tinggi untuk mengurung tahanan pria yang paling berbahaya. Tempat ini selalu diawasi oleh monitor pengawas terbaru. Sel di dalamnya dibuat kedap suara agar tahanan tidak komunikasi satu sama lainnya, bahkan memakai kode Morse sekalipun. Bagian jendela tahanan didesain sedemikian rupa sehingga penjahat tidak tahu posisinya di mana. Para napi hanya bisa menatap langit saja.
Anda mendengar kata pulau, pasti membayangkan pantai yang dikelilingi pohon kelapa dengan suasana yang sejuk dengan semilir angin, dengan menatap ke langit yang biru dan bisa membuat Anda bersantai melepas penat dari ibu kota. Namun sebaiknya kita harus lebih cermat tempat yang dituju untuk berlibur ke pulau. Disinyalir beberapa pulau di Indonesia, meskipun indah, ternyata angker atau berhantu. Berikut ini top highlight, mencoba menelusuri beberapa pulau yang konon masih berhantu dan mengandung misteri, serta sering mengganggu manusia. Yang pertama adalah Pulau Kelor. Letak Pulau Kelor berdekatan dengan gugusan Pulau Petondan Besar, Pulau Kepala, Pulau Cipir, dan Pulau Bidadari. Pulau yang diibaratkan sebesar daun kelor ini terdapat benteng martelo peninggalan VOC pada abad ke-17. Konon tempat ini menjadi kuburan tahanan Belanda yang dieksekusi mati. Kisah kelam lainnya terjadi pada tahun 1883 di mana Gunung Krakatau meletus yang menyebabkan tsunami dan menyebabkan benteng Martelo menjadi porak-poranda. Sebagian masyarakat masih menganggap pulau ini banyak arwah penasaran yang biasa menampakkan diri atau suara-suara orang kesakitan atau sekedar merintih. Selanjutnya, Pulau Galang. Pulau Galang terletak di Kepulauan Riau. Pada tahun 1976 sampai tahun 1996, pulau ini menjadi tempat ribuan pengungsian dari Vietnam yang meninggalkan negara mereka setelah Perang Vietnam. Banyak pengungsi yang selamat berlayar sampai ke Australia, namun ada yang dibunuh dan dirampok ketika tiba di Pulau Galang. Akibatnya, aura gelap dan mistis menyelimuti pulau ini hingga sekarang. Penduduk yang tinggal dekat Pulau Galang pun enggan mendekati pulau tersebut setelah malam tiba. Mereka mengaku sering melihat ada orang yang melambaikan tangan di pinggir pantai Pulau Galang. Kemudian Pulau Kembang. Pulau Kembang terletak di Kalimantan Selatan. Tepatnya ada di tengah Sungai Barito. Di pulau ini banyak dihuni monyet ekor panjang. Bahkan kalau beruntung, kita bisa melihat monyet bekantan. Para penduduk percaya terbentuknya Pulau Kembang Delta yang terbentuk akibat tenggelamnya kapal perang Inggris dan Belanda, sehingga monyet dan bekantan dikaitkan sebagai kutukan bagi penjajah. Penguasa gaib Pulau Kembang adalah Pangeran Kacil Kertas Melayang yang termasuk 13 penguasa gaib di Tanah Banjar. Pulau Kembang juga disebut sebagai Kerajaan Kera. Konon, menurut mitos penduduk setempat, terdapat kera besar yang disebut Raja Kera. Namun yang menjadi pertanyaan hingga kini, bagaimana para kera bisa tinggal di pulau ini? Padahal, Pulau Kembang tidak terhubung sama sekali dengan daratan.